Halo sobat ikan semuanya, kali ini kami mendatangi kelompok pembudidaya ikan tunas muda peduli di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelompok ini telah melakukan usaha budidaya ikan cukup lama, mulai dari pembenihan, pembesaran, hingga ke pengolahan hasil perikanan lainnya. Kelompok ini sudah cukup eksis dan sudah menikmati kesuksesan dari jerih payahnya. Nah, nanti akan kita dengarkan semua penuturan paparan dari pengurus dari kelompok ini, yaitu Mas Zainun. Beliau ini juga guru saya dalam bidang budidaya perikanan. Beliau juga merupakan salah satu penyuluh perikanan swadaya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk lebih jelasnya, nanti kita dengarkan paparan dari beliau. Harapan kami, apa yang beliau sampaikan bisa menginspirasi Anda semua untuk berbudidaya ikan tentunya. Oke, mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya ini. Alhamdulillah, saya kalau guru dibilang guru sama Pak Ari tadi ya mungkin terlalu berlebihan. Ini saya teman atau sahabat gitu aja. Beliau di dinas, saya di lapangannya yang apa istilahnya berjibaku di lapangan, nyebur-nyebur di kolam gitu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainun Ihsan. Saya di sini kebetulan selaku Ketua Pokdakan Tunas Muda Peduli yang beralamat di Dusun Garon RT 3 Panggung Harjo, Sewon, Bantul. Ini kalau sejarah kelompok ini awalnya kebetulan saya dulu sempat ikut pemerintah ya di kementerian waktu itu di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, penempatan di Sumatera. Kebetulan di sana saya banyak mendapatkan pengalaman ya, ditempa lah dari segi teknis gitu. Nah, itu akhirnya saya bisa kembali lagi ke wilayah DIY, sempat melanjutkan karena itu sistemnya kontrak. Akhirnya pada tahun 2014 saya resign, saya memutuskan untuk lebih fokus ke usaha ini gitu kan, ke usaha pembenihan dan istilahnya mendampingi kelompok yang saya pimpin. Kalau kelompok ini tadi ya, Pokdakan Tunas Muda Peduli, itu awal mula dimulai pada tahun 2010, saya masih ingat 23 Maret 2010. Nah, kebetulan saya lulusan perikanan, program studi budidaya perairan. Itu saya mengajak ya para pemuda yang istilahnya punya pikiran maju dan senang di dunia perikanan, khususnya budidaya, untuk membuka usaha di bidang budidaya. Tentunya kita mulai dengan pembenihan terlebih dahulu. Pembenihan dulu sempat ikan hias yang kecil-kecil gitu kan, semacam black molly, pati, terus jenis cupang yang istilahnya ikan-ikan kecil. Kemudian karena saya ingin selalu mengembangkan usaha, akhirnya saya kembangkan pembenihan lele gitu kan. Jadi tiap-tiap anggota memiliki usaha masing-masing gitu kan. Jadi usahanya tidak menjadi satu gitu kan.
seperti contoh usaha saya ini milik pribadi saya, namanya sama, Unit Pemberdayaan Rakyat Tunas Muda Peduli gitu ya. Ini ada ikan nila, ada lele, ada koi gitu kan. Dan setiap anggota juga memiliki usaha masing-masing. Ada yang memiliki unit pembenihan, ada yang memiliki usaha pembesaran, maupun yang berkecimpung di bidang perdagangan ikan gitu kan. Baik yang ada namanya maupun ada yang tidak memiliki nama gitu ya. Kalau luas lahan, kalau yang punya saya ini kurang lebih 1000 meter persegi ya, yang di lokasi satu ini. Dan di rumah juga ada, totalnya kurang lebih ya 2000 meter. Kalau yang di kelompok anggota masing-masing ya sekitaran 200 sampai 500 meter persegi. Kemudian kalau prestasi, kebetulan dulu pernah ikut lomba-lomba baik tingkat kabupaten maupun provinsi. Ya tidak juara 1, tapi juga ada yang juara 3, sempat juara 1. Cuman karena kita lebih fokus ke teknisnya, jadi mungkin prestasi kami yang terbaik, mungkin kami selalu menjaga predikat CPIB ya, cara pembenihan ikan yang baik, dengan predikat excellent. Itu selalu kita terapkan dalam keseharian karena memang itu sangat penting ya. Kalau kegiatan kelompok ini macam-macam ya. Ada yang tadi yang saya sampaikan, ada yang berkecimpung di pembenihan, di pembesaran, ada juga yang di penjualan ikan gitu ya. Kalau sehari-hari ya seperti ini, kita mengelola ikan ya, mulai dari pemijahan, kemudian pemeliharaan larva hingga benih, sampai akhirnya ke penjualan, sampai ke kita distribusi benih ke para pelanggan. Kemudian produksi yang ada di sini seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada ikan lele, ada ikan nila, ada ikan koi. Untuk rata-rata produksi per bulan kurang lebih, kalau untuk benih lele ini kisaran di angka 400.000 ekor per bulannya. Kemudian kalau nilainya ini karena masih baru ya, kita jualnya kan size gelondong, jadi sekilo isi 50-60 ekor hingga 90 sampai 100 ekor. Itu kurang lebih. Kalau untuk nila ya kita belum banyak, sekitar 3 sampai 4 kuintal per bulannya. Untuk teman-teman yang lain di anggota saya itu juga ada yang pembenihan gurame gitu kan. Ada pembenihan gurame, ada juga yang ikan hias. Sekarang udah lumayan, ini ada pandemi ini, tren ikan hias juga mulai naik kan. Ya, ikan cupang ada, terus ikan gapi, nah, itu juga ada. Walaupun jumlahnya, kapasitasnya belum terlalu besar karena kita memang lebih concern di ikan konsumsi ya. Kalau untuk pembesaran ini kebetulan ada tapi tidak banyak ya, karena kita lebih didominasi oleh pembenihan. Kalau pembesaran mungkin di angka per bulannya mungkin sekitar 1 sampai 2 kuintal ya untuk lele. Kalau untuk nila ini sebenarnya lumayan banyak nila lele, karena kita bermitra dengan pelanggan. Jadi kalau dari sisi pelanggan kami lumayan banyak ya, bisa dikalikan saja dari 400.000 itu menjadi berapa ton kan bisa. Atau yang dari nila 3 sampai 4 kuintal tadi dibesarkan lagi. Kebanyakan pembesaran masuk ke wilayah pelanggan kami. Kalau pasar kita pemasaran mulai dari wilayah Bantul sendiri ya, wilayah Bantul, kemudian Sleman ada, Gunung Kidul ada, luar Jawa juga ada. Luar Jawa ada, cuman karena ini ada pandemi juga
proses pengiriman agak susah. Tapi kalau wilayah Jawa masih bisa kita nanti via darat ya, kereta api atau travel atau bus gitu, itu masih bisa jalan gitu. Ya, alhamdulillah selama ini kita selalu permintaan selalu banyak, jadi selalu kurang, kita belum bisa memenuhi permintaan para konsumen. Kalau masalah keuntungan, ini keuntungan di pembenihan ini kalau berhasil ya sebenarnya rata-rata itu bisa mencapai angka 30 sampai 40% gitu kan marginnya. Itu dengan catatan lancar, tidak ada kendala penyakit gitu kan, jadi SR-nya tinggi. Terkadang memang ya ada kendala, dan itu menjadi tantangan bagi kami. Misalnya musim seperti ini, musim penghujan ini, cacing sutra kita kekurangan gitu kan. Nah, itu kan muncul ide gimana cara mensiasati gitu kan. Terus nanti pas musim penyakit, langkah-langkahnya apa juga kita harus selalu belajar gitu ya. Pada intinya kita selalu happy saja sih menjalani usaha ini, selalu senang, karena bagi kami kalau hasil itu bukan ya penting, tapi bukan yang utama. Masyarakat nanti untuk utama kita senang, energinya bisa untuk bekerja, untuk ini juga pekerjaan yang mulia sekali menurut untuk saya ya. Terus ketika kita berhasil melakukan sesuatu, nanti ya rezeki akan datang dengan sendirinya, karena di ikan atau ya usaha di usaha seperti ini kan yang terpenting produksinya bagus gitu, dan banyak bisa continue. Itu sudah menjadi kunci dalam hal pemasaran gitu. Kemudian kami juga melakukan diversifikasi ya, karena kebetulan kalau orang budidaya ikan tuh harus senang makan ikan gitu kan, sesuai dengan anjuran pemerintah gitu kan, kita makan ikan biar sehat, biar cerdas, dan kita juga memberi contoh bahwa ikan itu adalah makanan yang bagus, yang baik untuk tubuh kita, untuk kesehatan. Saya mengembangkan usaha, jadi di rumah ini kebetulan istri senang memasak gitu kan. Kita buka usaha nila bakar ya. Nanti kita konsepnya, karena ini pandemi, jadi semuanya via order, bisa delivery order. Kemudian kita mengutamakan dari sisi kesehatan, terutama yang pertama kesegaran ikan, kemudian tanpa bahan pengawet ya, tanpa bahan kimia pengawet. Bahan pengawetnya cuma bumbu-bumbu saja, bumbu rempah-rempah. Kemudian tanpa penyedap rasa, di penyedap rasanya kita hilangkan, kita substitusi dengan bahan yang lebih, bahan alami yang cocok gitu kan, untuk memberikan rasa gurih, rasa mantap. Alhamdulillah perkembangannya cukup bagus ya di masa pandemi ini. Kita dengan membawa konsep yang efisien, yang murah meriah, artinya tidak ya bisa terjangkau oleh masyarakat ya, mungkin berbeda dengan kalau beli di restoran-restoran gitu kan, dari segi harganya ya insya Allah sangat-sangat terjangkau. Kemudian kita bisa melayani itu tadi delivery order gitu ya, bisa order terlebih dahulu, bisa kita kirim baik menggunakan jasa pengiriman ataupun dengan kurir, ataupun bisa diambil lagi langsung di tempat kami. Alhamdulillah selama ini responnya cukup bagus ya, masyarakat cukup puas, dan kami pun juga membuka diri apabila ada kritik saran yang membangun ya, tentu saja barangkali masakan kami kurang bagus, kurang enak, atau keasinan, atau mungkin terlalu pedas gitu. Begitu juga dengan benih ya, benih yang kami produksi ini, karena kami menerapkan CPIB ya, mulai dari induknya juga induk yang unggul, terus kita menggunakan SOP yang bagus, yang sesuai dengan kondisi yang ada di sini gitu kan. Kita juga menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kita cuma pakai garam saja, sama mungkin
ini kan kebetulan di sawah kita bisa menggunakan tanaman herbal seperti meniran atau bawang putih. Jadi semuanya kita serba alami. Nah, itu yang menjadikan produk kami insya Allah tahan gitu, tidak mudah terserang penyakit. Ada juga karena kita menerapkan SOP ini, ada kelebihannya, keuntungannya bagi pelanggan atau pembudidaya pembesaran itu bisa mengadopsi SOP yang kami pakai. Misalnya kita memakai garam dengan konsentrasi 1 ppt. Nah, ini bisa diterapkan di pembudidaya. Jadi bisa untuk mengantisipasi jamur, bisa untuk keseimbangan osmosis. Kemudian misalnya ketinggian air seberapa gitu kan, penggunaan probiotik. Nah, itu juga bisa. Nah, itu tadi gunanya ada diskusi antar mitra gitu kan, antar teman, antara produsen dengan konsumen. Kelebihannya seperti itu. Kalau packing dari benih ini kita packing tergantung jarak ya. Kalau untuk yang lokal, misalnya untuk wilayah DIY aja, untuk lele ini bisa kita pakai sistem terbuka ya transportasinya, jadi menggunakan semacam jerigen gitu kan, jerigen. Nanti tiap jerigen diisi jumlahnya bibit tergantung ukurannya, misalnya ukuran kurang lebih 6 cm bisa diisi 2000, kalau ukuran 7 cm nanti bisa diisi 1500, 8 cm 1000, itu nanti penyesuaian. Kemudian kalau untuk yang luar daerah, misalnya untuk Jawa Tengah atau yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan mungkin menggunakan jasa pengiriman gitu kan, itu biasanya kita packing secara tertutup ya, menggunakan plastik dan dikasih oksigen. Kalau yang menggunakan jasa pengiriman ditambah lagi styrofoam box atau kardus gitu kan, yang tebal gitu, yang bisa untuk pengiriman. Maka dari itu ya saya mengajak atau menghimbau bagi masyarakat di seluruh Indonesia, masyarakat perikanan, yaitu baik yang berpendidikan sesuai jurusan yang perikanan maupun yang di luar perikanan, yang orang awam, jikalau ingin berusaha berbudidaya ikan, dimulailah dari kesenangan terlebih dahulu, karena senang itu menjadi modal yang kuat, modal dasar yang kuat. Selanjutnya setelah kita memang benar-benar kuat, benar-benar senang gitu ya, kita cari mentor atau guru yang sudah eksis usahanya. Jadi ketika mau membuka usaha itu bisa belajar terlebih dahulu, nggak asal otodidak, karena ilmu seperti ini juga perlu guru, perlu pengalaman yang sudah berlangsung cukup lama dan ada kemajuan gitu, nggak sekedar eksis tapi ya tetap ada progresnya semakin bagus gitu ya. Kemudian ya usaha seperti ini kalau bagi kami efeknya karena pandemi ini ya ada sih efeknya, walaupun tidak terlalu besar, tapi tentu saja ada, karena dari pemasaran juga pemasaran konsumsinya ya ada penurunan tapi tidak terlalu banyak. Apalagi kalau untuk benih tidak terlalu berimbas gitu ya. Tetap orang butuh makan gitu kan. Ikan ini menjadi kebutuhan makan yang pokok dari segi nutrisi, kesehatan kan, gizi itu tetap diperlukan untuk asupan tubuh gitu ya. Jadi bagi teman-teman semua di seluruh Indonesia yang pengen budidaya ikan, mari bersama-sama dengan kami kita membangun usaha seperti ini yang jelas, yang disiplin dalam manajemen, disiplin dalam penerapan aplikasi teknologi, jangan mudah menyerah, carilah teman yang banyak, itu akan menjadi guru-guru bagi kita semua. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada kekurangan atau
kelebihan dalam hal saya penyampaian, saya atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sobat ikan semuanya, demikian tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Mas Zainun. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak atau ingin belajar mulai dari cara pembenihan ikan, mulai atau pembesaran ikan, atau ingin belajar cara mengolah hasil dari perikanan juga bisa datang ke sini. Anda akan mendapatkan ilmu yang Anda inginkan, semua tentang perikanan budidaya. Semoga tayangan kami bisa menginspirasi Anda dan salam sukses.